Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama ada di minggu yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk ada di hari ini. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu yang membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kaki kita sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, dan Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya sehingga ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yaitu jalan sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan engkau akan berhasil dan beruntung dalam kehidupanmu. Mari saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan itulah yang memampukan kami untuk melewati pergumulan demi pergumulan, badai demi badai, dan kami boleh ada di hari ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang saya percaya ini mengingatkan kita selalu untuk waspada. Ya, untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada Kain di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan bilang sama Kain begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada ketersinggungan, ada luka, ada kecewa di hati Kain karena yang dihargai korbannya hanyalah Abel, adiknya. Itu sebabnya Tuhan tegur. Tuhan tahu yang ada di hati Kain, Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Kain bahwa Kain, jika engkau berbuat jahat, engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu, dan dosa itu sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan udah ingatkan Kain, tetapi tetap kekerasan hati itulah yang akhirnya membuat Kain membunuh adiknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita berjalan dalam keseharian kita berjalan dalam aktivitas kita, dan ada keadaan di sekeliling kita yang menawarkan kita untuk berbuat dosa, menawarkan kepada kita untuk kompromi terhadap kebenaran, maka Roh Kudus sudah mengingatkan kita, jangan buat itu, karena itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Dan itulah ya gunanya ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Hanya sekarang jadi pertanyaan, maukah kita diatur oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Ketika kita berjalan dan kita arahnya sudah mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak lagi berjalan dalam ketetapan firman, maka Roh Kudus ingatkan. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Kain, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan ingatkan sebelum Kain meresponi. Nah, itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo berkuasalah atas dosa, bukan sebaliknya dosa yang berkuasa atas hidup kita. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan, saudaraku. Baru bangun kita diperhadapkan mau langsung berdoa, baca firman, atau kita langsung sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan aktivitas kita. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Dalam keseharian kita, dalam menyikapi setiap keadaan, dalam menyikapi setiap masalah, iblis juga menawarkan solusi jalan pintas, begitu saudara. Iblis juga tawarkan. Nih jalan pintasnya nih, kalau mau selesai nih masalah rumah tangga, udah ceraiin aja laki lu, ceraiin aja bini lu. Dia kasih solusi palsu. Nah itu sebabnya firman Tuhan kita hari ini diingatkan, ayo jangan sampai kita dikuasai oleh dosa, karena sangat menggoda. Jadi dosa itu sifatnya menggoda, saudara. Dia sifatnya menggoda. Kenapa menggoda? Karena kita akan meresponi, yang meresponi itu kita. Sifatnya si dosa itu menggoda doang. Tapi yang membuahi atau yang meresponi godaan itu secara sadar kita. Kain digoda untuk sakit hati, kecewa, dan akhirnya meresponi godaan itu dengan membunuh Habel.
apa yang sedang menggoda engkau hari-hari ini? Dosa apa yang sedang menggoda engkau hari-hari ini? Ayo, saya percaya firman Tuhan sudah mengingatkan kita kok. Firman Tuhan sudah menyadarkan kita. Ayo, kita yang sudah tinggal dalam kebenaran, katakan tidak kepada tawaran-tawaran itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, engkau harus berkuasa atas dosa. Jangan sebaliknya, dosa yang berkuasa atas hidup kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima anugerah kasih karunia Tuhan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Masakan kita mau menyalibkan Kristus kali yang kedua dengan dosa dan pelanggaran kita? Saudara dikasih dalam Tuhan, betul, di muka bumi ini tidak ada manusia satupun yang kebal terhadap dosa. Tapi kita mesti ingat, kepadamu diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya diberikan kuasa. Kuasa akan apa? Kuasa untuk berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Ada kuasa. Jadi kalau ada intimidasi-intimidasi yang menawarkan engkau jalan pintas untuk mengambil jalan pintas menyelesaikan masalahmu dengan melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, maka katakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran itu. Ingatlah bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tubuhmu adalah bait rumah Allah. Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai apa yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita, kita tolak, kita reject. Tapi sebaliknya, kita harus ingat bahwa saya sudah berkuasa atas dosa. Bukan dosa berkuasa lagi atas saya, tapi saya sudah berkuasa atas dosa karena Kristus sudah menebus saya dari kutuk dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Hawa pun digoda. Semua digoda. Yesus pun digoda di padang gurun. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang digoda. Berarti tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mengalami godaan. Semua digoda. Tujuannya satu, supaya kita lari dari panggilan, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Oh, kita bersyukur bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan kita, hati-hati. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa si jahat iblis itu seperti singa. Dia berkeliling, memutari kita untuk mencari kelemahan kita, mencari kekurangan kita. Terus dia cari orang yang dapat ditelannya. Kita anak-anak Tuhan harus berdiri tegak dalam kebenaran. Kita tahu, hendaklah engkau katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat. Kita berdoa supaya Tuhan tetap terus beri kita kekuatan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Karena Roh Kudus sudah mengingatkan kita akan segala sesuatu, maka respon kita adalah tetap berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Roh-Mu ya Tuhan ada atas kami, mengingatkan kami akan segala sesuatu. Kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Oleh karena Roh Kudus mengajarkan kami akan segala sesuatu. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa dosa sangat menggoda kami. Tetapi kami harus berkuasa atas dosa. Kami tahu setiap hari ada tawaran-tawaran untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami harus kuat karena kami tahu roh yang ada dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kami tidak mau dikuasai oleh dosa. Tapi biarlah hati dan hidup kami berkuasa atas dosa. Karena kami percaya di atas kayu salib, Engkau sudah menaklukkan dosa-dosa itu bagi kami. Dan sekarang bagian kami adalah berjuang bersama Roh-Mu untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran yang abadi. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan beri kami kesanggupan untuk kami selalu berjalan dalam kebenaran. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, yang mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan godaan-godaan yang begitu kuat, begitu sering mengalami mereka alami. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, ingatkan mereka akan kasih-Mu ya Bapa. Hamba berdoa sehingga pikiran dan hati mereka ditujukan kepada Kristus. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit, karena hamba percaya firman Tuhan tergenapi atas mereka. Disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya firman termaterai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.